pada pelatihan Breaking Medis Implementasi GIPSI yang berdampak bagi UNS. Kawan-kawan semuanya, kemarin kita sudah membahas mengenai integrasi GIPSI. Pagi ini, baik, sesi keempat dari pelatihan GIPSI bersama narasumber yang sudah berpengalaman dengan topik yaitu strategi implementasi GIPSI, praktik terbaik dan tantangan. Sahabat semuanya, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi ini. Jadi narasumber kita pada pagi ini adalah ini Anika Sari Sabania dengan background education-nya yaitu Technology Forest Management Faculty of Forestry di Bogor Institute of Agriculture, lalu Master in Sociology Faculty of Social Political Science di Universitas of Indonesia. Dan sebenarnya work experience Kak Dini ini banyak banget ya teman-teman. Cuman aku akan membacakan beberapa yang terbaru saja. Di Maret 2019 sampai dengan sekarang, pernah Maret Selang Nusa Konsultansi Research and Education for Social Transformation sebagai research konsultan dan trainer yet member. Lalu di tahun April 2019 sampai dengan Juli 2021 koordinator Kementerian Bank Indonesia sebagai Project Manager of Creative Space, Creative Space Action and Violence Against Women and Girls. Lalu Juli 2021 sampai November 2022 masih dengan di Oxfam Indonesia sebagai Program Manager of Gender Science. Oke, selamat pagi untuk Mbak Fahira dan kawan-kawan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Fahira sudah memperkenalkan saya gitu. Jadi memang 1 atau 3 tahun kemarin ya 1 tahun kemarin lah. Saya juga merupakan bagian dari Oxfam, tapi kemudian selesai di Oxfam tahun 2022. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau apa yang kita pelajari saat ini itu bisa memberikan menguatkan pengetahuan dan wawasan kawan-kawan gitu yang sudah mungkin ada beberapa peserta yang sudah mengikuti di sesi sebelumnya. Oke, nama saya Dini, seperti yang disampaikan Mbak Safai tadi, Dini. Lalu, saya saat ini itu tidak sedang berkomitmen di lembaga manapun, tapi sesekali kawan-kawan meminta bantuan saya untuk ya model-model seperti ini, gitu. Terakhir, saya 2 bulan yang lalu ya, saya tergabung dalam proyek infrastruktur gitu. Kebetulan di situ posisi saya di GIPSI spesialis. Jadi saya akan cerita sedikit soal proyek yang terakhir yang saya ikut di dalamnya gitu. Jadi di situ pengalamannya menarik. Saya sebagai GIPSI spesialis di dalam proyek itu punya tugas untuk memastikan proses infrastruktur proyek infrastruktur yang mereka lakukan itu punya perspektif dan mengimplementasikan GIPSI. Jadi salah satu yang mungkin menarik untuk diceritakan adalah bahwa pada saat proyek infrastruktur itu berlangsung, memang tidak sangat sulit memberikan kesempatan pada orang disabilitas untuk terlibat dalam proyek infrastruktur tersebut, tetapi kelompok disabilitas ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari proyek itu melalui melalui bantuan economic empowerment gitu, melalui bantuan pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan salah satu dana yang disiapkan di dalam proyek itu untuk di deliver atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, dalam proyek ini tim itu sangat
sangat memastikan gitu ada berbagai kelompok marginal yang bisa memanfaatkan program itu. Nah, itu mungkin salah satu singkat cerita pengalaman saya sebelumnya. Kalau kita lihat di sini pengalaman teman-teman untuk mengampu proyek itu eh, sebagian besar di isu lingkungan begitu ya, di konservasi, lalu di di eh, eh, di Ekonusa juga tentu itu konservasi ya, sempat di Kiara juga. Lalu nah mungkin juga tantangan ya bagaimana dan tadi teman-teman bilang bahwa ada yang baru memperkenalkan keterlibatan perempuan dalam proyeknya gitu. Lalu ada yang baru akan mengintegrasikan Gersi di dalam proyeknya gitu. Jadi ada berbagai pengalaman awal yang baru teman-teman hadapi gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kita kita pelajari saat ini itu bisa memberikan insight ya kepada rekan-rekan untuk menjawab mungkin beberapa keresahan begitu atau beberapa kebutuhan tadi. Oke, itu mungkin saya akan akan share screen gitu, share. Jadi saya akan mencoba untuk memfasilitasi pertemuan ini itu dengan eh, menggunakan guideline PowerPoint ini ya, supaya supaya apa yang saya sampaikan bisa terarah gitu. Oke, kali ini merupakan sepemahaman saya, ini merupakan rangkaian ya, rangkaian dari pelatihan daring gitu yang diselenggarakan oleh Penabulu dan program Lingkar Madani. Gitu, setahu saya mungkin kerjasama dengan juga bekerja bersama Oxfam. Dan kali ini adalah diskusi atau pelatihan sesi keempat ya, kalau tidak salah ya. Nah, jadi sudah ada sesi 1, 2, 3 sebelumnya yang punya topik yang berbeda juga. Nah, saya nggak tahu dari kawan-kawan di sini apakah ada yang sudah mengikuti 3 sebelumnya kah? Siapa yang sudah mengikuti 3 sebelumnya atau bolong-bolong? Halo, Bolong satu kali, full. Mbak. Bolong satu kali. Oke, Pak Asep bolong 1 kali. Oke, kalau Mbak Mida, full tiga-tiganya kah? Full, Atau Mbak? tapi kadang on off ya. Oke, Mbak Lagi di Adinda. jalan. Oke, Mbak Adinda, full kah? Saya ikut semua tapi nggak full sampai selesai biasanya. Oke, oke. Jadi ada kawan-kawan yang full begitu, ada yang setengah-setengah gitu ya, mungkin karena berbagai kesibukan. Nah, oleh karena itu eh, mungkin saya eh, berharap sih tidak tidak terlalu mengulang begitu ya, maksudnya tidak terlalu mengulang apa yang sudah didiskusikan sebelumnya gitu. Baik, jadi saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sih prinsipnya tidak mengulang dan memberikan insight yang baru. Baik, nah ini di dalam TOR itu eh, yang kita pelajari saat ini adalah tujuannya itu adalah menyediakan strategi implementasi GERSI yang efektif. Gitu ya, termasuk juga kita mungkin nanti berdiskusi soal praktik-praktik terbaik dan tantangan yang mungkin dihadapi. Kalau saya mendengar dari cerita singkat dari teman-teman barusan itu, nampaknya memang kita mungkin ya belum bisa apa namanya eh, belum mengalami gitu ya, mengalami praktik terbaik implementasi GERSI di tempat kita gitu. Nggak apa-apa, itu kita bisa belajar bagaimana mendevelop, merancangkan itu dulu gitu, baru nanti bisa eh, bagaimana mengimplementasikannya.
Itu, nah di dalam TOR itu saya memahami itu sekurang-kurangnya ada 4 tujuan dari proses pembelajaran pelatihan ini ya. Mudah-mudahan sesi 4 ini berkontribusi pada salah satu atau salah 2 atau salah 4 dari kotak-kotak biru ini. Jadi menambah pengetahuan gitu ya, mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi, lalu juga mudah-mudahan bisa menyumbang ya, berkontribusi pada organisasi, struktur organisasi yang lebih inklusif dan efektif ketika menjalankan program. Lalu juga mudah-mudahan diskusi ini bisa berkontribusi untuk mengatasi kesenjangan atau tantangan yang ada ya dalam kebijakan maupun praktik yang selama ini kita lakukan di lembaga kita terutama. Lalu berikutnya juga mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan insight atau ide gitu ya untuk teman-teman sekalian untuk merancang kegiatan atau program yang lebih inklusif gitu, tidak hanya pada perempuan, tetapi juga pada kelompok marginal lainnya, terutama disabilitas. Karena satu topik atau poin yang penting di dalam pembelajaran kita selama 5 sesi ini adalah satu entitas disabilitas yang menjadi tekanannya gitu. Oke, itu dulu. Nah, tadi perkenalan sudah. Nah, oke, kita mulai dengan Gersi dulu deh. Oke, saya mulai tanya kepada teman-teman ya. Apa yang terbersit ya? Apa yang terbersit di benak teman-teman gitu ketika mendengar kata disabilitas? Silakan. Saya ini nggak bisa lihat teman-teman deh. Nanti yang angkat tangan atau apa mohon diberitahu Mbak Fahira. Silakan kawan-kawan. Apa yang terbersit di benak kawan-kawan ketika mendengar istilah disabilitas? Menjadi concern. Disabilitas itu menjadi concern. Terima kasih Mbak Dina. Silakan yang lain. Disabilitas ya Mbak. Iya, apa yang terbersit di kepala? Keterbatasan fisik, mental, intelektual. Fisik, mental, intelektual, keterbatasan. Oke, terima kasih. Lalu ada lagi silakan. Disabilitas. Mbak Fahira, Mas Kaya bisa jawab juga loh. Silakan. Ada lagi yang lain? Tadi menjadi concern, lalu keterbatasan fisik, mental, intelektual. Oke, kalau tidak ada, nah mungkin 2 itu dulu yang kita pegang ya. Sekurang-kurangnya kita di dalam forum ini mulai tahu bahwa ketika kita mendengar kata disabilitas itu yang terbersit dalam kepala kita ada 2 hal itu. Jadi disabilitas adalah sesuatu yang menjadi concern kita mungkin saat ini gitu. Lalu yang kedua, disabilitas adalah sebuah keterbatasan gitu dari fisik, mental dan intelektual. Oke. Ya, silakan. Dari Kak Aditya, perlunya memastikan inklusivitas. Oke, terima kasih Mbak Adinda. Oke, Mbak Adinda, satu lagi bahwa disabilitas itu adalah sesuatu yang perlu ada gitu dan memastikan inklusivitas terhadap disabilitas itu. Baik, terima kasih. Jadi ada clue ya, ada satu clue lagi yaitu inklusivitas. Oke, terima kasih. Baik, nanti menyusul saja kalau ada yang lain. Jadi paling nggak ada 3 hal itu yang kita ingat ya ketika kita mendengar kata disabilitas. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya, oke. Nah ini, jadi mungkin ini sekedar pengertian yang bisa kita ambil ya untuk sementara. Saya kira banyak literatur yang bisa kawan-kawan baca mengenai pengertian Gersi ini. Tapi setidak-tidaknya pengertian yang paling sederhana lah seperti ini. Jadi kalau kita katakan Gersi gitu, itu ada 5 huruf, 5 huruf ya, 1 gender, equity, ya, lalu disability dan social inclusion. Dia memang
terminologinya berasal dari bahasa Inggris begitu ya. Lalu biasanya kita dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkannya itu ke dalam satu gender. Nah, gender itu menurut saya sudah diserap oleh bahasa Indonesia dengan baik ya. Semua orang sudah paham, sebagian besar orang sudah memahami. Lalu kemudian kedua kesetaraan, lalu disabilitas, dan kemudian inklusi sosial gitu. Jadi GERSI itu sebetulnya sebuah konsep sih ya. Itu konsep gitu yang berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang adil dan inklusi dengan mempertimbangkan 4 komponen utama. Jadi dia itu clue-nya itu adalah sebetulnya konsep ya, sebuah konsep yang fokus untuk menciptakan lingkungan yang inklusi dengan memperhatikan ya, mempertimbangkan gitu 4 komponen: gender, kesetaraan, disabilitas, dan inklusi sosial. 4 ini. Kalau saya sempat juga menyimak begitu proses diskusi teman-teman yang pertama dan kedua, saya kira konsep gender dan kesetaraan gitu dan inklusi sosial sudah dalam gitu dibahas gitu ya bersama Mbak Puspa dan Mbak Laura gitu hingga pada konsep interseksionalitas ya bahkan ya yang ada di dalam perbincangan gender misalnya gitu. Tapi mungkin ada satu komponen fokus yang mungkin belum terlalu dibahas gitu, yaitu tentang disabilitas tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa kita sedikit dalami untuk sesi kali ini gitu dari 4 terminologi penting GERSI, konsep GERSI itu. Oke. Nah, ini pengertian saja, ini sebagai pengetahuan. Sekali lagi saya katakan bahwa kawan-kawan bisa mencari literatur yang lain, akan banyak ya bukunya atau di berbagai sumber gitu. Nah, apa sebetulnya ya, sebetulnya dari definisi masing-masing ya, lalu kemudian tujuannya dalam GERSI gitu. Jadi ya seperti gender yang saya katakan tadi bahwa teman-teman sudah banyak membahasnya di sesi pertama dan kedua yang saya tahu itu ada peran sosial kan. Bahwa dia definisinya gender itu peran sosial gitu yang biasanya diperlihatkan gitu di umum di sosial perempuan dan laki-laki termasuk di dalamnya juga mengenai yang mempengaruhi peluang, pengalaman, perlakuan orang gitu ya. Lalu nah sebetulnya si gender ini itu gender dalam GERSI itu dia bertujuannya itu adalah untuk mengatasi ketidaksetaraan gitu ya, ketidaksetaraan, lalu kemudian eh, dari stereotip dan peran gender yang kaku, terus memastikan bahwa individu terlepas dari gender mereka apapun itu memiliki kesempatan yang sama. Itu tujuan dalam GERSI untuk yang gender. Lalu yang equity. Nah, equity ini perlakuan adil seperti definisinya ya. Salah satu definisinya perlakuan adil untuk yang memperhitungkan kebutuhan, keadaan dan latar belakang individu. Nah, ini kadangkala kita agak rancu ya, equity dengan equality gitu. Nah, sebetulnya berbeda ya, sungguh berbeda dua terminologi itu. Jadi kalau equality itu kesamaan itu artinya memberikan perlakuan yang sama, persis sama, ya, persis sama gitu kepada setiap orang gitu, tanpa memperhitungkan perbedaan. Itu equality. Berbeda dengan equity, dia underline-nya itu adalah memperhitungkan kebutuhan keadaan individu, bahkan individu ya, bukan kelompok. Nah, lalu tujuan dalam GERSI ini, si equity ini sebetulnya mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan serta menyediakan dukungan tambahan. Ada dukungan tambahan kepada kelompok yang mungkin menghadapi hambatan itu. Gitu. Jadi sebenarnya konsep GERSI ini tujuannya seperti itu di dalam terminologi equity. Oke, lalu satu lagi disabilitas, disability.
Ya, seperti yang Mas Asep katakan tadi, ya betul. Dia sebenarnya definisinya merujuk pada kondisi fisik, kecerdasan, mental, atau sensorik ya, yang membatasi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi penuh. Dan juga ini mencakupi bagaimana lingkungan dan sikap sosial ya, sosial masyarakat itu mempengaruhi pengalaman seseorang dengan disabilitas. Jadi sebetulnya disabilitas ini ada dua ya. Ada dua yang menjadi tekanannya, yaitu satu kondisi fisik tadi itu, fisik, kecerdasan, mental gitu. Lalu yang kedua itu juga mencakupi tentang bagaimana lingkungan dan sikap sosial terhadap kondisi fisik tersebut. Itu ya, ada dua hal itu, dan itu saya kira tidak bisa dilepaskan dua komponen itu. Lalu apa yang diharapkan dari si konsep GERSI ini terhadap disabilitas itu? Itu menciptakan aksesibilitas. Karena secara langsung gitu kita bisa membayangkan bahwa kawan dengan rekan-rekan dengan disabilitas, dia pasti aksesnya akan terhambat. Itu yang paling mudah dilihat gitu ya. Oleh karena itu, satu tujuan utama dari si GERSI ini, dia mesti bisa gitu ya, menciptakan aksesibilitas itu supaya dia punya kesempatan yang sama dengan yang non disabilitas gitu. Kemudian juga kedua, selain itu seperti yang tadi aspek sosialnya, si GERSI ini juga mesti punya atau mesti berhasil begitu, mesti punya cara bagaimana menghilangkan stigma stereotip negatif tentang kondisi disabilitas itu. Oke, lalu yang sosial inklusi itu inklusi social inclusion itu adalah mengacu pada proses-proses memastikan bahwa semua individu itu yang terpinggirkan, kurang beruntung itu bisa berpartisipasi di segala bidang. Gitu. Ya sama, kemudian si fungsinya GERSI ini untuk inklusi sosial juga dia mengatasi hambatan itu dan memastikan semua orang merasa diterima. Nah, ini ada yang menarik ya mengenai inklusi sosial dengan inklusi disabilitas itu. Ada beberapa orang gitu ya, mungkin beberapa aktivis atau beberapa ahli juga mengatakan bahwa sebenarnya ketika kita sudah memahami terminologi inklusi sosial, itu mestinya di dalamnya termasuk juga inklusi disabilitas. Gitu. Jadi tidak perlu kita menambahkan D di dalam jadi cukup GESI saja gitulah, tidak perlu D. Karena ketika kita memahami pengertian inklusi sosial, maka disabilitas harusnya termasuk di dalamnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang ketika disabilitas itu tidak tertera di situ, maka akan menjadi luput gitu, tidak menjadi perhatian. Oleh karena itu perkembangannya sekarang itu tidak hanya sebatas GESI lalu berhenti, tetapi orang berkembang mesti ada cara supaya disabilitas ini terlihat begitu hingga ada perhatian, maka konsep kemudian muncul yang saya kira mungkin yang terbaru ya. Saya kira nggak tahu apakah ada terbaru lainnya, itu adalah konsep GERSI itu. Itu sekilas. Sebelum saya lanjutkan, ada yang meresponnya? Silakan. Atau ada yang nggak setuju atau ada punya pendapat lain, silakan. Mbak Dini, Ya. itu berarti kalau Heeh. Kan dia ada gender, ada disabilitas, ada Mm-mm. anak-anak dan orang tua. Kalau anak-anak Mm-mm. dan orang tua dia masuk inklusi sosial ya, berarti masuk dalam kategori itu ya. Kalau kita dilihat anak-anak, orang tua gitu ya, dia entitas dia itu kan berarti usia ya. Kalau dilihat dari usia begitu. Nah, itu usia itu dia bisa biasanya itu dikategorikan pada marginal group kan, perempuan, orang tua, anak-anak. Nah, dia bisa dikategorikan ke dalam sosial inklusi karena dia kan kecuali anak dan orang tua itu punya disabilitas tertentu, Oh iya. bisa dia masuk disabilitas gitu. Oke, kasih. Ya. Oke, ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan lagi. Nah, saya mau mau menguji mau menguji ya. Mau menguji kita semua gitu.
dengan satu kalimat gitu ya, satu kalimat lalu saya minta kawan-kawan untuk memberikan pendapat terhadap pernyataan ya, bukan kalimat gini ya, pernyataan tersebut. Oke, pertama nomor satu. Disabilitas atau cacat adalah penyakit kutukan dari Tuhan. Nah, bagaimana menurut teman-teman dengan pernyataan ini? Setujukah? Tidak setujukah? Lalu alasannya apa dengan jawaban teman-teman? Silakan. Silakan, ada yang, oh ini ada yang chat kayaknya ya. Tidak setuju. Oke, tidak. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Dina. Sampai emosi, baik. Oke. Maaf saya membuat emosi. Ya tidak ya. Oke, jadi tidak setuju. Yang lain bagaimana? Setujukah dengan pernyataan ini bahwa disabilitas adalah penyakit kutukan dari Tuhan? Oke. Tidak ya? Oke, tidak setuju. Baik. Oke, lalu pernyataan yang kedua. Oh, susah ini. Oke. Nah, ini. Tidak perlu ada perbedaan perlakuan antara orang non-disabilitas dengan penyandang disabilitas karena di mata Tuhan sama-sama manusia. Nah, silakan. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Tidak setuju, lalu mungkin ada alasan yang mau diungkapkan. Tidak setuju, tidak setuju. Oke. Ini gimana dengan apa? Mas Asep, lalu Mbak Mida atau Mas Kaya atau yang lainnya? Sependapat Nyimak kah? Mbak, nyimak. Nyimak. Oke, Mas Asep. Mas Asep setuju nggak dengan apa? Dengan pernyataan ini? Atau tidak setuju? Nggak setuju. Oh, Mbak Mida nggak setuju. Oke. Tidak. Oke, Kai juga tidak ya. Oke, tidak setuju dengan pernyataan ini. Oke, jadi artinya ya silakan, Mbak. Oke, artinya berarti teman-teman bilang bahwa tidak setuju dengan pernyataan ini artinya perlu ada perbedaan perlakuan ya. Oke, kita lihat lagi kalimat berikutnya, pernyataan berikutnya. Nih, saat pelatihan, peserta disabilitas tuli dan netra dipisahkan dalam ruangan khusus, tidak bersatu dengan peserta lain yang non-disabilitas. Nah, ini kawan-kawan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini atau bagaimana? Ini tidak ada yang benar dan salah sebetulnya ya, asal ada Tidak alasannya. setuju Mbak. Oke, Pak Asep tidak Tidak setuju. setuju. Kenapa tuh Pak Asep kalau boleh tahu alasannya tidak setuju? Karena kan kalau untuk teman-teman disabilitas tuli dan netra itu kan sebetulnya ketika mereka ada penterjemah juga tidak masalah selama ada yang apa faktor pendukung untuk mereka memahami sih. Jadi tidak ada kendala sebetulnya. Oke. Bahkan seharusnya disatuin ya, Pak Asep ya. Maksudnya begitu ya? Ya, artinya Oke. disatukan di satu tempat aja. Oke, baik. Pas tadi ada satu poin penting ya yang Pak Asep sampaikan bahwa ketika ada pendukung untuk menghapuskan barrier, obstacle atau hambatan itu, maka sebaiknya dan memang harus ada upaya itu, maka kawan-kawan disabilitas bisa bergabung bersama dengan non-disabilitas untuk mengikuti pelatihan tersebut. Oke, baik. Ini ada pendapat lain. Tidak setuju, tidak setuju. Ini malah bisa memberikan signal diskriminasi, kecuali ada pertimbangan khusus. Baik. Ya, betul. Jadi ada signal diskriminasi ya. Mungkin diskriminasinya itu terjadi misalnya kan ketika dipisah misalnya ya yang disabilitas dan non disabilitas maka proses diskusi yang terjadi gitu yang kawan-kawan disabilitas itu tidak bisa mendengar sehingga tidak ada pengetahuan yang baru gitu yang diperoleh ketika terjadi diskusi di antara kawan-kawan yang non disabilitas misalnya. Demikian pula sebaiknya. Jadi pertukaran pengetahuan di antara peserta mungkin tidak akan terjadi kalau dipisah gitu. Baik. Terima kasih. Nah, ada lagi nih pernyataan yang lain. Di trotoar jalan terdapat ubin taktil berwarna kuning cerah sebagai penanda bagi pejalan kaki disabilitas netra. Bagaimana dengan pernyataan ini? Setuju atau tidak? Oke. Setuju. Oke, setuju. Setuju. Ya, setuju ya. Oke, yang ini setuju. Tapi kita sering lihat ya, saya tidak tahu kalau kawan-kawan di Kalimantan kah atau di tempat kawan-kawan sekarang berada ya.
itu biasanya di tempat saya saja, misalnya di Tangerang Selatan itu kebanyakan trotoar itu kalau ubin taktil berwarna kuningnya itu dia dihambat ya, dihambat oleh entah itu pohon kah, entah itu pedagang kaki lima kah, atau dan lain sebagainya, yang sehingga dia akan mengganggu, justru akan membahayakan bagi kawan-kawan disabilitas netra. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan yang di tempat kawan-kawan? Apakah ada banyak keadaan seperti itu kah? Kaltim dulu deh Mbak. Silakan. Di Samarinda tuh kayaknya baru mulai ya karena wali kota baru. Cuman mungkin dia itu kayak saya nggak tahu bagaimana proses mereka melakukan membangun si ubin taktil tadi. Ada memang. Cuman ujungnya tuh kadang ke jurang gitu. Oke. Dan tidak ada pembatas ya? Nggak ada pembatas, satu itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kan biasanya kita ada temuin kayak tongkat tapi dari ubin tuh dari semen untuk saya nggak tahu apa gunanya sih yang dua kanan kiri itu ada kan. Nah itu ditaruh di tengah gitu, itu kan kalau kena tunanetra kan nabrak ya. Iya. Mungkin maksudnya dia supaya tidak ada motor yang lewat gitu, cuman naruhnya gitu jangan di juga situ kali. Ya, naruhnya tidak di situ Itu ya. kayaknya salah kaprah untuk fasilitas untuk disabilitas kayaknya sih kayak gitu. Kalau di Samarinda gitu, Mbak. Oke, terima kasih berbagi pengalaman ya, Mbak. Baik, yang lain ada pengalaman yang sama kah atau malah ada pengalaman yang lebih lucu lagi soal ini ubin taktil ini? Kalau di tempat saya sih memang sebetulnya hanya sebagai penanda aja agar pemerintah tuh dianggap kayak peduli dikit lah untuk teman-teman disabilitas. Jadi memang betul-betul tidak ada kebermanfaatan juga sih, karena hanya paling cuma beberapa meter, terus hanya untuk menyenangkan saja, kayaknya seperti itu. Jadi belum terakomodir lah dalam perencanaan pembangunan tuh kayaknya. Oke, baik, terima kasih Pak Asep ya. Ya seperti itu nampaknya keadaannya mirip ya di paling tidak di 3 daerah pengalaman kita itu, bahwa upaya-upaya pemerintah untuk memberikan kenyamanan begitu, keamanan pengguna jalan saja, satu isu saja gitu, trotoar begitu juga banyak salah kaprah gitu, yang lucu juga ketika kita melihat situasi seperti itu. Oke, ini ada chat lagi. DKP 3 dan PP-nya perlu ditinjau. Oke. Nanti dipikirkan oleh Lingkar Madani dan Pena Bulu. Oke. Lalu nah selanjutnya. Nah gini, dulu tuh kan saya cerita sedikit dulu ya. Ini soal disabilitas ya. Dulu tuh mungkin beberapa tahun yang lalu ya, ketika kita masih ya, mungkin 10 atau 5-10 tahun yang lalu gitu. Istilah disabilitas itu kan menurut saya sih, sepemahaman saya itu kurang begitu didengar ya. Tapi yang sering kita dengar itu cacat ya. Benar nggak teman-teman? Di istilah disabilitas itu dulu tuh belum pernah terdengar, tapi orang sering mengatakan orang dengan disabilitas itu orang cacat gitu. Jadi dia punya kekurangan gitu. Cacat, ada kekurangan, ada penyakit tertentu yang dia alami gitu. Lalu itu menyebabkan kondisi dia terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sosial dan sebagainya. Itu yang kita pahami. Namun berjalan seiring dengan perkembangan nilai-nilai manusia gitu, pemahaman-pemahaman manusia soal kemanusiaan, soal keadilan, soal kesetaraan, maka istilah itu kemudian berubah ya. Nah ini jadi disabilitas sendiri itu punya punya perubahan ya, punya perubahan paradigma gitu di kalangan pemerintah, terutama dalam dalam memilih kata gitu ya, dalam memilih kata dan mereka jawantahkan ke dalam kebijakan mereka. Itu kalau kita ingat ya, dulu itu pertama ini ada 4 nih, saya cuplik dari dari tulisannya rekan-rekan di Universitas Pajajaran ya, Fakultas Sosial Ilmu Politik di Departemen Kesejahteraan Sosial. Dia ada tulisan, kawan-kawan bisa cari juga, saya kira dia bisa diakses dengan mudah ya di internet, tulisan penuhnya.
Itu jadi ada 4 paradigma disabilitas perubahannya. Itu yang pertama itu tradisional model. Jadi disabilitas ini saat di pertama itu bersifat seperti kesukarelawan atau charity. Jadi eh, perlakuan kita ya kepada rekan-rekan disabilitas itu dihitung atau dimaknai sebagai sebuah charity gitu. Seperti itu. Jadi itu model yang tradisional sekali, yang pertama sekali. Karena kita tahu dia punya keterbatasan tadi itu, cacat kah, penyakit kah, dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua itu mulai bergeser ya pada individual model atau medical model. Jadi dengan titik berat bantuan yang diberikan berupa rehabilitasi. Jadi kalau pertama itu hanya ya sudah dia punya kekurangan itu ya sudah kita rela atau kita melakukan pertolongan-pertolongan kepada dia gitu. Lalu kemudian bergeser bahwa kita melihat bahwa sosial gitu, melihat bahwa itu sebuah medical concern gitu yang mesti direspon gitu ya. Lalu ya ada titik berat bantuannya itu pada rehabilitasi. Ya masih sih pikirannya masih bahwa itu sebuah kekurangan kesehatan lalu perlu direhabilitasi. Lalu yang ketiga mulai bergeser pada sosial model dengan fokus pelayanannya ditujukan pada terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Jadi ada dua, mulai beranjak ke tadinya soal medis begitu, soal penyakit, soal kesakitan gitu, lalu berubah ke oh enggak gitu juga. Ini dia soal sakit tapi kok sosial sepertinya juga malah memperburuk gitu ya situasi kawan-kawan disabilitas ini sehingga terus-terusan dia tidak dianggap sebagai individu yang tidak bisa berdaya. Lalu kemudian model ketiga ini menganggap kalau gitu sosialnya juga mesti diubah nih gitu. Memandang disabilitas ini bukan sesuatu yang perlu dikasihani gitu, tetapi sosial mulai menggiring gitu perspektif sosial bahwa dia harus punya perspektif gitu ya, harus punya ke, harus diubah pikirannya itu, jadi mengenai bahwa tidak ada stigma negatif pada disabilitas tersebut, lalu pelan-pelan menganggap bahwa kawan-kawan disabilitas adalah sama seperti kita, karena kan situasi kawan-kawan disabilitas itu pada umumnya itu kan seumur hidup begitu ya. Jadi bukan sebuah penyakit yang bisa diobati gitu, lalu dia akan sembuh gitu, tidak. Tapi dia seumur hidup mengalami hal seperti itu, sehingga kemudian sosial atau kita masyarakat harus mulai berubah pikirannya bahwa dia sama seperti kita. Lalu, ayo kita barengan gitu, tapi kita berpikiran kepala kita tidak lagi mendiskreditkan kawan-kawan ini. Lalu yang keempat itu mulai bergeser lagi gitu. Jadi ada tiga garis bawah begitu modelnya itu lalu inclusion ya model inklusi lalu juga inklusi modelnya itu ada dua yaitu inklusi pada pembangunan ya inklusif development sama inklusif pada society. Jadi pendekatan inklusif ini digunakan untuk maksud menghadirkan ya mulai berpikiran bahwa kawan-kawan disabilitas ini itu perlu dihadirkan sama seperti non-disabilitas gitu. Jadi bukan hanya sebagai penerima manfaat saja begitu, tetapi juga terlibat aktif, dilibatkan sejak awal, sejak dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dalam proses menilai, memonitor apa yang sudah dilakukan bersama-sama seperti itu. Nah, sebenarnya pendekatan terakhir ini yang mestinya sih sudah kita lakukan begitu ya. Artinya tidak lagi idealnya begitu, kita tidak lagi mengikuti gitu paradigma pertama, kedua dan ketiga, tapi sudah harus mulai bergeser pada paradigma yang keempat. Gitu bahwa tekanan pada inklusivitas, fitness ini juga lebih dikuatkan gitu untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Dalam hal sebetulnya ini untuk mengakomodir pemenuhan hak ya hak
hak manusia, hak masyarakat sipil gitu, hak ekosob dari penyandang disabilitas ini gitu. Oke, ada yang merespon? Ini satu eh, pemahaman begitu ya mengenai perubahan paradigma ini. Silakan kalau ada yang merespon. Apakah ada pendapat lain atau ada pengalaman lain mengenai ini? Silakan mengenai perubahan paradigma ini yang kawan-kawan rasakan ya di daerah masing-masing mungkin. Kalau kita lihat pemerintahnya misalnya, atau kita sendiri bisa kita merefleksi terhadap diri kita ya di lembaga. Kita ini masih pegang model yang mana ya? Silakan. Silakan rekan-rekan masih di dalam paradigma ini kira-kira kita masih model yang mana? Kalau kami di sini kadang kayaknya masih tradisional model. Oke. Terima kasih Mas Asep. Yang lain bagaimana? Masih pertama berarti ya, masih tradisional model bersikap sukarela gitu, bahwa kita menganggap kita melakukan sebuah charity saja kepada kelompok disabilitas ini. Baik, yang lain bagaimana? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Nah, sebetulnya perkembangan dari paradigma disabilitas itu juga seiring ya, seiring dengan perkembangan dari dari inklusi sosial yang ada. Ini saya kira kawan-kawan sudah familiar ya dengan gambar ini. Kalau tidak salah juga ditampilkan pada saat diskusi pertama dengan Mbak Puspa ya, bahwa ada tiga model inklusi sosial ini ya, ada equality, ada equity, ada justice. Jadi perbedaannya mungkin kalau dilihat ini cukup jelas gitu. Seperti equality adalah perlakuan yang sama gitu ya. Ada tiga orang di sini sebagai contoh begitu dia diperlakukan yang sama, yang equality dia mendapatkan satu penyangga gitu dengan ukuran yang sama, tetapi nyatanya masih ada yang belum belum bisa melihat. Lalu yang equity dia sudah ada perubahan, yang tinggi dia tidak perlu pakai penyangga, lalu yang kecil pakai penyangga gitu. Lalu yang ini yang justice itu yang keadilan gitu, dia sudah menghilangkan bariernya. Jadi semua orang bisa menikmati dengan baik gitu. Ini lalu ini ada saya punya gambar lagi satu lagi. Saya kira kawan-kawan juga mungkin pernah melihat gambar ini. Ada satu eh, yang tidak ada di gambar yang sebelumnya yaitu inequality. Nah, jadi bisa jadi sebetulnya kondisi kita saat ini atau apa yang kita lakukan di lembaga kita mungkin gitu dalam kerja-kerja kita masih pada inequality bisa jadi gitu ya, disadari atau tidak gitu. Ini yang tidak ada di gambar sebelumnya, bahwa inequality itu ya sebetulnya dia tidak memperdulikan gitu ya, tidak peduli terhadap kondisi berbeda. Itu sama sekali tidak peduli, sehingga tidak ada upaya apapun gitu. Seperti ini yang mungkin sebelum equality seperti itu. Oke, dua hal ini ada yang mau menyampaikan sesuatu terhadap dua gambar ini atau gambar terakhir? Mungkin bisa pengalaman kawan-kawan di lembaganya masing-masing atau mungkin mau share soal gambar-gambar ini. Silakan sebelum ke yang selanjutnya. Kalau tidak ada, nah kita mulai ke simulasi. Jadi di dalam berikutnya ini saya ingin teman-teman itu berkelompok. Di sini itu ada total semua 8, mungkin dikurangi 3 ya, ada 5 ya, ada 6 apa 5 peserta. Oke, saya minta teman-teman berkelompok, dibagi menjadi 2 kelompok supaya diskusinya lebih intens begitu ya. Nah, lalu dalam kelompok nanti mungkin hanya 2 atau 3 orang dalam satu kelompok, itu mohon dipilih gitu, 1 orang untuk yang memfasilitasi diskusi kelompok, lalu 1 orang untuk mempresentasikan.
Nah, lalu masing-masing kelompok itu mungkin memilih ya satu sajalah, satu contoh proyek yang tengah dikerjakan gitu. Lalu kemudian cari cari tahu gitu, artinya diidentifikasi 5 informasi proyek yang dipilih, yaitu tujuan proyek itu apa, lalu outcome-nya apa, output-nya apa, input-nya apa. Input itu terdiri dari misalnya gambaran kegiatan, kelompok penerima manfaat, stakeholder yang terlibat gitu ya, dan cerita singkat saja gitu, bagaimana proyek itu berjalan hingga saat ini. Nah, setelah mendapatkan itu, informasi itu, kemudian silahkan kawan-kawan berdiskusi untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Jadi menurut kawan-kawan di dalam setiap kelompoknya ya, berdasarkan informasi yang tersedia tersebut, apakah proyek tersebut sudah berperspektif GERSI? Jika sudah, ya jelaskan. Lalu jika belum, jelaskan alasannya kenapa belum. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, apa yang seharusnya diperbaiki dan dilakukan oleh pengelola proyek tersebut agar supaya proyek yang diampunya itu berperspektif GERSI dan pelaksanaannya mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai GERSI. Gitu? Sudah jelas? Ada yang mau disampaikan atau ada yang belum jelas mengenai diskusi kelompok ini? Nah, diskusi kelompok ini saya beri waktu 15 menit, ya mungkin 15 menit aja ya, cukup saya kira. Silakan. Oke, Mbak Dini, Heeh. Linda, aku akan bantu untuk bikin breakout room ya. Ya, Berarti kalau untuk 15 menit, kita selesai sampai jam 10.25 ya? oke. Sekarang 10.10 ya plus 15, 10.25. Oke, Silakan. kalau Kalau gitu sudah selesai sebelum itu lebih baik sih. Nanti kita bisa balik lagi. Tapi maksimal 15 menit dari sekarang. oke, Silakan. ya. Oke. Oke, teman-teman silakan, masuk ke room-nya masing-masing. Oke, sambil mungkin lanjutkan saja. Silakan mulai dipresentasikan nih bagaimana cara mempresentasikannya untuk kelompok mana dulu yang mau volunteer pertama? Kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Oke, kelompok 2 tadi ada Kak Asep ya sama Kak Dina. Mhm. Mungkin Kak Asep boleh mewakilkan atau Juru bicaranya lagi ke toilet. Sebentar. baik. Oke. Kelompok 1 gimana? Sudah bisa kah? Atau meskipun belum mungkin bisa sambil sambil jalan gitu, sambil presentasi sambil bisa lihat hasilnya juga kan? Bagaimana menurut teman-teman? Atau bisa dimulai dengan Mas Asep dulu gitu? Mbak bahan presentasinya di Mbak Dina. Oh, Iya. oke. Ya, tapi untuk menjelaskan sih sebetulnya kami ambil proyek jadi yang dikerjakan oleh ini ya lembaganya Mbak Dina ya. Jadi di apa Hmm. di kawasan Gambut, Muara Siran kalau tidak salah namanya di Kalimantan Mm-mm. Timur. Nah, Mm-mm. jadi memang eh, ada pembelajaran yang mungkin nanti Mbak Dina bisa sampaikan terkait dengan Mm-mm. bagaimana isu Gen-Z ini dimasukkan rencananya dan dimasukkan ke dalam perencanaan penganggaran program. Tapi Hmm. memang selama ini sih baik Mbak Dina dan saya sepakat bahwa isu Gen-Z ini belum menjadi hal yang diutamakan Hmm. di perencanaan program. Hmm. Walaupun pada kenyataannya ketika kegiatan ya kalau ini bicara gender ya bukan Hmm. tentang disabilitas maupun apa sosial inklusi itu Hmm. sebetulnya teman-teman baik peran laki-laki dan perempuan ya tetap saja ada pelibatannya itu tidak Hmm. serta-merta khusus untuk satu kegiatan itu harus melulu laki-laki satu kegiatan harus melulu perempuan tapi Hmm. tidak di dalam perencanaan dan penganggaran sehingga tidak Hmm. semacam kewajiban bagi kalau di kami untuk betul-betul Hmm. menjadikan isu GESI ini hal yang penting untuk digaungkan gitu. Hmm. Sehingga ketika Hmm. pas kegiatan hanya melihat ya pokoknya ada peserta lah gitu. Laki-laki perempuan berapa ya terserah gitu dan tidak Hmm. betul-betul tidak membedakan ketika ada teman-teman difabel yang ikut serta juga tidak masalah tidak pernah Hmm. mempermasalahkan itu tapi tidak terdokumentasikan di dalam perencanaan dan penganggaran. Hmm. Mungkin begitu kalau dari saya dan Mbak Dina diskusi. Tapi hal yang lebih jelasnya mungkin ngambil dari pembelajaran di proyek yang lembaga Mbak Dina lakukan. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Asep sharingnya. Mbak Dina sudah adakah? Mungkin bisa mau melanjutkan, melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi.
Jadi poinnya itu kayaknya ini menarik ya, proyeknya di lahan gambut. Saya ingat dulu skripsi saya itu lahan gambut, tapi daerah Riau. Oke, itu bahwa selama ini isu GERSI belum menjadi fokus utama begitu ya, tetapi masih keterlibatan perempuan dan laki-laki. Oke, jadi tantangannya sebenarnya seperti yang udah disampaikan Mbak Dina tadi sih ya di awal, bahwa dia baru akan memulai begitu ya, GERSI masuk integrasi dalam proyek. Oke, mudah-mudahan setelah ini mungkin kita bisa lihat seperti apa sih sebetulnya perencanaan proyek yang punya perspektif atau perencanaan fokus pada GERSI. Oke, kalau Mbak Dina masih di toilet, mungkin bisa lanjut kelompok 1. Silakan. Hai Mbak, aku izin share screen ya. Oke, siap. Silakan. Berarti, Ini oke, saya sistemnya sudah mati. SKS. Nggak SKS apa-apa. banget. Sambil diskusi, nggak apa-apa. Bukan SKS, ini SK 5 menit. Oke, SK silakan. 5 menit. Oke. Sedikit background, jadi tadi aku Mm-mm. sama Mbak Mida diskusinya lumayan singkat karena sempat di antara kami aku angkat telepon terus kayak Mm-mm. tadi pertanyaannya apa? Cuma tadi menariknya adalah ternyata aku dan Kak Mida itu kita Mm-mm. instansinya pernah kerja sama, yaitu Hmm. salah satunya adalah Lokakarya untuk di RPJPD-nya di Sorong. Hmm. Terus aku sharing-sharing cerita sama Kak Mida dan kelihatannya tuh sebenarnya aku sharing juga bahwa sebenarnya secara umum di LTKL sendiri tuh udah ada beberapa approach yang kami pakai sebagai yang kami nggak selalu sadar itu bahwa itu adalah pendekatan GETSI yang Hmm. diterapkan juga pada lokakarya di Sorong tersebut. Di mana Hmm. kalau di kami itu ketika kita mendesain suatu lokakarya apalagi yang terkait penyusunan kebijakan, kami selalu memastikan bahwa semua stakeholder yang terkait dan juga yang terdampak itu untuk hadir agar mereka Hmm. tuh terwakili. Misalnya adalah dari perwakilan pemerintah kabupaten itu sendiri, Hmm. OMS, orang muda, dan masyarakat adat. Dari situ Hmm. juga tentunya kami akan melihat dan juga mengupayakan agar ada keterwakilan perempuan untuk hadir di sana. Dan Hmm. gak cuma untuk meminta mereka untuk hadir, ada kalanya kami juga memberikan stipend transport untuk memastikan Hmm. mereka itu mampu Hmm. hadir untuk memberikan suara. Karena ada Hmm. kalanya misalnya kalau di luar dari kegiatan FPJPD, misalnya ada kegiatan tentang pemberdayaan UMKM, mereka adalah orang-orang yang bekerja dan punya Hmm. bisnis yang harus tutup Hmm. sejenak gitu. Jadi Hmm. kami memberikan stipend agar mereka nggak ragu-ragu untuk hadir, seenggaknya sedikit ada pengganti. Hmm. Lalu ketika kami mendesain acara, biasanya Hmm. kami tuh harus memastikan bahwa ada keterwakilan yang lumayan seimbang di mana pembicaranya tidak boleh didominasi oleh pria, yang biasanya Hmm. terjadi ketika itu acara di kabupaten dan Hmm. diorganisir oleh dinas-dinas yang biasanya demografinya memang lebih banyak pria. Hmm. Biasanya di LTKL sendiri, karena LTKL itu lebih banyak perempuan, semua staf perempuannya sudah diberdayakan untuk dan di training untuk bisa fasilitasi dan moderasi. Jadi biasanya setidaknya Hmm. separah-parahnya kami akan jadi moderator. Jadi kami Hmm. memastikan bahwa setidaknya kami akan menjadi keterwakilan suara perempuan dan memastikan bahwa peserta perempuan juga bisa dan juga orang muda bisa memberikan suara. Um, Hmm. Hal ini juga tentunya kalau ketika kita kerjasama dengan Ekonusa pasti diterapkan secara langsung dan tidak langsung pada saat lokakarya. Dan ketika Hmm. diskusi sama Kamida juga aku melihatnya Hmm. di Ekonusa juga pemimpin-pemimpin wanita juga lumayan diberdayakan ketika Hmm. penyusunan FPJPD dan harus bertemu sama kementerian lembaga di mana representasi pemimpin Hmm. perempuan itu lebih lumayan banyak juga dan mereka yang dimajukan untuk berdiskusi. Hmm. Gambarannya sih dari kami outputnya jadinya lumayan ada pandangan yang lumayan variatif di mana ada masukan dari perempuan dan laki-laki dan penyusunan RPJPD. Dan Hmm. juga outcome-nya ya RPJPD-nya lebih inklusif dan mewakili bukan cuma kelompok gender aja tapi kelompok rentan lainnya yang harusnya bersuara juga. Hmm. Itu upaya yang kami lakukan. Oke, terima kasih Mbak Mida. Sorry siapa? Mbak. Dinda dan Mida. Oh Dinda, oke. Ini Mbak Dinda kan ya yang Oh iya. apa yang menyampaikan. Oke, terima kasih Mbak Dinda menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi untuk yang kelompoknya Mbak Dinda dan Mbak Dina itu mengambil satu contoh aktivitas persiapan atau pelaksanaan RPJD ya, RPJD yang dikelola oleh Ekonusa. Jadi sebetulnya
upaya-upaya inklusivitas ya pada kelompok-kelompok marginal ya, utamanya perempuan, remaja itu sudah dipersiapkan begitu sejak awal, dan sudah ada upaya-upaya untuk memastikan keterwakilan dari perempuan dan anak muda ini gitu. Nah, lalu kemudian tapi tadi mungkin untuk yang disabilitas sendiri, apakah tadi belum tertangkap ya oleh saya, apakah saya yang tidak mendengar atau ada, apakah misalnya juga ada peserta dari disabilitas yang begitu diupayakan untuk hadir gitu atau tidak, tapi saya menangkap apa namanya, keterlibatan perempuan, kehadiran, tidak hanya kehadiran tapi suara perempuan dipastikan ada. Itu dengan cara tadi misalnya ada penggantian transport supaya kawan-kawan yang perempuan itu bisa leluasa hadir di pertemuan ini dengan tidak khawatir berkurang apa namanya, penghasilannya lah begitu. Lalu kemudian juga memastikan diri nih, ada perempuan yang menjadi moderasi begitu, moderator, agar supaya suara perempuan juga bisa diangkat gitu, bisa didengar atau bisa bisa dielaborasi untuk disampaikan dalam forum itu. Oke, baik. Nah, ini Mbak Dina udah kembali. Mbak Dina akan menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi Mas Asep kah? Maaf Bu, saya baru balik saja nggak tahu Pak Asep ngomong apa ya. Tadi tapi Tapi Pak Pak Asep udah udah. Maksudnya Oke. udah. Cuman maksudnya Silakan saya Mbak Dina tambahkan aja dari yang tadi kita diskusikan. iya, mohon Kalau maaf ada nih, ya. toiletnya agak jauh jadi saya harus jalan jauh. Oke, siap. Ya, tadi saya sedikit dengar sih yang penjelasan dari kelompok sebelah ya, cuman Mm-mm. kayaknya saya ngambil spesifik project yang lebih kecil Oke, lingkupnya sigap karena ya. ini di desa yang orangnya juga nggak banyak gitu, kakaknya juga nggak sampai ratusan kakak gitu. Mm-mm. Nah, nama proyeknya itu adalah pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut Muara Siran di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saya ambil satu proyek aja dari Mm-mm. sekian banyak proyek yang ada di sana. Itu adalah salah satunya adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut Muara Siran. Mm. Jadi ini belum ada pembedaan antara perempuan laki-laki dan juga disabilitas sosial inklusi belum ada. Nah, outcome-nya untuk jangka panjangnya adalah peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara ekosistem. Dan harapannya nanti ke depannya masyarakat tidak banyak mengeksplor sumber daya alamnya untuk perekonomian mereka gitu. Maksudnya merusak ekosistem gambut. Kemudian outputnya salah dua ini ada 10% kelompok masyarakat terlibat dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas khususnya untuk pengolahan sumber daya alam dan juga tersedianya tata guna lahan desa yang partisipatif. Kegiatan ini dilakukan lewat seperti pelatihan pembuatan ekoenzim dan pelatihan penyusunan tata ruang desa yang partisipatif serta pelatihan sigap karena tata ruang desa ini kan ada di dalam situ. Nah, tadi pertanyaannya apakah sudah berperspektif GETSI? Secara khusus tidak. Belum ya? Belum, sorry ya. Tapi ini program sudah selesai, berarti tidak. Oke, sudah selesai. Oke, tidak. Udah selesai ya. Oke, Jadi ini tidak ada tidak berperspektif GETSI. Maksudnya kami tidak mengkhususkan ini untuk GETSI tidak menjadi concern gitu. Tapi ada satu pelatihan yang pelatihan ekoenzim karena ini memang permintaan juga berawal dari keresahan masyarakat bahwa mereka kan hidup di atas air ya. Mereka bingung buang sampahnya di mana gitu. Jadi kita kasih mereka pelatihan ekoenzim dan kebetulan yang memberikan isu itu pertama kali adalah kelompok perempuannya karena KUPS rata-rata orang perempuan semua. Jadi kita berikan itu. Tapi kami juga mengundang aparat desa yang juga laki-laki gitu untuk ikut dalam pelatihan ini supaya mereka mengetahui bahwa warganya dilatih untuk membuat ini dan nanti harapannya kebijakannya ke depan ada kebijakan yang bisa dilahirkan dari hal-hal ini gitu. Jadi kami latih
kelompok perempuannya, KWT-nya, KUPS-nya, kelompok RT Mm-mm. segala macamnya ibu-ibu. Mm-mm. Tapi kami juga undang aparat desa sebagai peserta, jadi mereka bareng gitu bikin ekoenzimnya gitu. Oke. Nah, dan kebetulan memang perempuan yang lebih banyak hadir daripada prianya, karena pria yang cuma dari aparat desa itu rata-rata laki-laki gitu. Hmm. Nah, tadi bagaimana caranya supaya nanti berperspektif Getsi ke depannya? Tadi saya dan Pak Asep sepakat bahwa mungkin dari awal perencanaan, penganggaran, activity atau program yang akan kita lakukan ke depannya, nanti kita sudah mengarusutamakan Getsi di dalamnya. Nah, ini yang akan saya lakukan juga di proyek saya selanjutnya gitu, yang akan Yang baru baru ya, mulai. yang akan. Oke. Ya, jadi akan Hmm. baru mulai. Makanya saya tuh tertarik banget untuk mengikuti training online ini, supaya juga saya punya gambaran bagaimana sih mengintegrasikan program-program yang berperspektif, at least berperspektif Getsi. gender ya. Ya, gender. Karena Oke. karena disabilitas mungkin tidak semua Getsi bisa teraplikasi, karena memang warga desanya yang sedikit itu kita bisa lihat berapa orang gitu. Paling ada yang marginal ya, kelompok tua gitu, yang memang mereka tidak bisa punya upaya apa-apa gitu untuk bekerja, tapi mereka bisa bekerja di rumah gitu kan, mengolah hasil perikanan, gambut segala macam. Dan juga ada anak-anak, kebetulan biasanya yang anak mudanya itu udah melancong keluar gitu untuk kerja di tambang, untuk kerja di kota dan segala macam. Jadi yang tinggal di desa itu biasanya adalah ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja di aparat desa, orang tua dan anak-anak gitu. Itu yang mungkin akan kedepannya menjadi concern, walaupun nanti mungkin ya kita tidak berpikiran buruk bahwa kedepannya ada disabilitas di situ ya. Oh, Tapi kayaknya itu kalau kita sudah ngomongin Getsi berarti semua akan termasuk ya di situ gitu ya Mbak Dini ya. ya betul. Oke. Oke, mungkin Oke. itu deh Mbak. Makasih banyak. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah sudah mempresentasikan dan berbagi pengalaman tentang dua proyek yang kita pelajari barusan, bagaimana dilihat atau dicek begitu ya, apakah sudah ada perspektif dan implementasi Getsi atau belum. Tapi nampaknya memang belum sampai situ, nggak apa-apa. Belum sampai situ nggak apa-apa, saya kira, karena itu bisa berproses ya, bisa berproses. Dan untuk yang perspektif perempuannya saya kira sudah mulai diupayakan. Tetapi benar satu poin yang juga penting yang tadi disampaikan Mbak Dina ya, bahwa bukan berarti ketika kita ketika kita berperspektif Gensi itu kita berharap ada disabilitas di situ. Tidak demikian sebenarnya. Tetapi poinnya adalah bahwa di awal dalam perencanaan proyek kita mesti merencanakan gitu ya, bahwa dalam proyek kita itu semua inklusivitas itu berarti semua itu artinya berarti ada perempuan, ada laki-laki, ada kelompok disabilitas yang bisa terlibat dalam proyek itu. Kalau misalnya di dalam satu desa itu dengan penduduk yang sedikit begitu, dengan populasi yang sedikit, tidak ada kawan-kawan disabilitas di situ, ya tidak apa-apa. Bukan berarti tidak berperspektif disabilitas, tetapi di dalam perancangan kita memproyeksikan bahwa proses yang kita akan lalui gitu, proyek yang akan kita lakukan itu kita sudah memperhatikan perspektif itu gitu. Nah, oke, saya nggak akan menyampaikan ini. Saya nggak tahu memperkenalkan. Kita bisa berefleksi ya. Kita semua di sini bisa berefleksi. Apa yang sudah kita lakukan itu masuk ke dalam perkembangan kesadaran Gen Z yang mana gitu. Jadi kalau teman-teman ingat gitu, di setiap kali kita membahas soal perkembangan kesadaran gender, ya, saya kembangkan menjadi perkembangan kesadaran Gen Z, maka setidaknya kita akan menemukan empat keadaan ini gitu. Oke, ya, kalau kita lihat gitu ya, proyek-proyek yang dilakukan oleh NGO terutama begitu, itu kita bisa kategorikan ke dalam empat ini. Ya, misalnya satu, buta atau tidak sadar Gen Z. Jadi tidak atau belum sadar Gen Z itu adalah proyek yang seperti apa sih cirinya begitu ya. Cirinya adalah bahwa program atau proyek tersebut tidak memperhitungkan peran dan hubungan gender, kondisi disabilitas,
dan sosial dalam mencapai perubahan yang diharapkan. Jadi ketika dalam perencanaan proyek kita tidak memperhatikan ini, poin-poin ini, maka ya berarti memang proyek yang kita akan lalui, akan lakukan itu belum berperspektif Gersi atau kategorinya buta atau tidak sadar Gersi, belum sadar Gersi. Oke, lalu yang kategori kedua itu sensitif Gersi ya. Nah, seperti apa sih cirinya? Yaitu di mana jika proyek atau program ini mengkaji ketidaksetaraan dan kesenjangan gender, tidak hanya itu, tambah lagi ketidaksetaraan dan kesenjangan disabilitas dan sosial, serta berupaya untuk memastikan alokasi yang adil atas dan atau akses ke layanan dan dukungan. Namun, program ini nih, kalau dalam kategori si sensitif, ini tidak atau belum menantang peran gender atau norma struktur sistem dan ketidaksetaraan kekuasaan di balik masalah tersebut. Jadi dia hanya menyediakan saja, menyiapkan dana saja gitu untuk semua masuk biar terlibat gitu, tapi belum terpikir bagaimana ketidaksetaraan yang terjadi gitu antara setiap kelompok orang ini itu direspon begitu. Itu baru kita sensitif ya, kategori sensitif Gersi. Lalu yang ketiga itu responsif Gersi. Seperti apa sih proyek yang ciri dari responsif yang sudah responsif Gersi itu jika proyek atau program ini menantang, dia sudah menantang, itu artinya merespon norma gender dan berupaya memajukan keadilan gender, termasuk memajukan inklusi penyandang disabilitas dan inklusi sosial serta melindungi hak-hak perempuan. Nah, mungkin termasuk di dalamnya kalau proyek itu sasarannya anak, di situ anak, remaja dan sebagainya. Lalu ciri yang lain adalah bahwa proyek atau program yang sudah responsif gender itu adalah membuka ruang untuk terlibatnya isu ketidaksetaraan dan hubungan kekuasaan interseksionalitas. Ya, kawan-kawan kalau ingat apa yang didiskusikan pertama ya dengan Puspa ya, interseksionalitas itu kalau di dalam proyek itu kita selalu terpikir ya, selalu berburuk sangka gitu ya, bahwa ada ada interseksionalitas perbedaan kuasa di situ yang mesti direspon di dalam proyek ini, itu maka teman-teman sudah masuk dalam proyeknya yang dikelolanya itu adalah responsif gender. Lalu yang paling advance lah begitu ya, yang paling maju itu adalah kategori proyek program yang sudah transformatif Gersi. Itu seperti apa cirinya? Ya paling tidak cirinya adalah seperti ini. Program atau proyek ini bertujuan untuk mengubah akar penyebab hubungan gender yang tidak setara dan diskriminasi terhadap perempuan, anak perempuan, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat marginal lainnya. Lalu ciri yang kedua, itu yang saya kira tidak ada pada kategori yang lain, itu bahwa ambisi itu maksudnya yang transformatif Gersi ini, itu didukung oleh sumber daya. Sumber daya itu kan bisa sekurang-kurangnya ada dua ya, sumber daya tenaga, lalu sumber daya keuangan gitu, serta didukung oleh kemauan dan kapasitas untuk melembagakan program transformatif ini. Jadi penting ada upaya melembagakan ya, institutionalize dari perencanaan ini. Jadi maksudnya tidak hanya soal program saja, tetapi juga kelembagaan juga mesti juga mengubah dirinya, mengubah kelembagaan itu menjadi perspektif gender dan bertujuan untuk menjadikan lembaga itu transformatif Gersi gitu. Karena sulit kalau misalnya mungkin akan sulit gitu ya. Kalau misalnya lembaga sendiri tidak punya rencana atau niatan untuk bertransformasi ke Gersi, lalu memaksakan diri melakukan proyek-proyek yang berperspektif Gersi gitu. Mungkin tidak mudah gitu kalau seperti itu. Tapi juga pasti tidak mudah juga untuk mengubah ke situasi yang seperti itu. Harus pelan-pelan lah gitu. Oke. Nah, lalu ada satu lagi sebenarnya ini oke, sebelum saya lanjutkan, karena ini saya kira penting ya. Ini mungkin bisa jadi jawaban dari keresahan Mbak Dina nih. Dan kawan-kawan yang lain yang bagaimana sih
caranya merencanakan. Tadi sudah ada mulai yang sebelumnya itu adalah cara melihat ya, cara melihat proyek program yang kita akan buat atau rencanakan lakukan itu berperspektif atau implementasi GECI atau tidak. Nah, sekarang ini adalah bagaimana caranya kita mengetahui menilai bahwa dia sensitif, responsif atau transformatif GECI. Nah, tapi saya mau tanya dulu ini sudah jam 10:55 ya, 5 mungkin 56 ya. Nah, kawan-kawan kan sampai jam 11. Apakah bisa menambah waktu gitu, mungkin 10-15 menit sebelum saya melanjutkan? Bisa, Kak. Oke ya, nggak masalah ya bagi kawan-kawan yang lain ya. Silakan, Mbak. Oke, oke baik kalau gitu. Nah, tapi untuk memahami ini, ya memahami memahami cara mengecek ini, saya kira tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan membagi ini kepada rekan-rekan, lalu rekan-rekan bisa mempelajarinya gitu. Saya kira mungkin perlu ada waktu lain lah, entah itu kawan-kawan merencanakan lagi atau bagaimana begitu, untuk memahami ini gitu, mengaplikasikan ini gitu. Jadi bagaimana caranya kita melihat perencanaan proyek program kita itu mau seperti apa gitu. Sebenarnya dari awal kita sudah bisa memprediksi sih bahwa proyek kita udah sampai sensitif GECI aja deh untuk pertama gitu loh. Nggak usah dulu sampai responsif atau bahkan sampai transformatif itu mungkin terlalu berat atau seperti apa gitu. Karena ada konsekuensi kan yang menyertai ketika kita memutuskan proyek atau program yang akan kita lakukan itu pada kategori yang mana gitu. Nah, ini sebenarnya ada 9. Jadi ini saya ambil dari Oxfam Gender Markers, tapi saya kembangkan. Saya kembangkan karena di toolsnya Oxfam itu dia hanya sebatas pada gender ya, tidak pada disabilitas inclusion gitu. Nah, saya kembangkan ini ketika waktu itu saya menjadi program manager in gender justice di Oxfam dan ada satu proyek yang mengharuskan adanya inclusion disabilitas. Itu pun saya temui di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah durasi proyek. Lalu kita harus mengubah rancangan begitu supaya disabilitasnya masuk. Oke. Nah, pertama ada 9 penanda sebetulnya yang bisa dicek oleh teman-teman. Penanda pertama gitu ya. Penanda pertama itu bahwa analisis GECI terhadap program proyek telah dilakukan selama fase inisiasi dan desain. Itu tuh penanda pertama, oke. Nah, penanda pertama ini kalau dia ada, itu dia bisa masuk kategori sebagai bisa menjadi kontribusi ya, kontribusi dari sensitif GECI atau dia bisa menyumbang pada responsif kategori nanti proyeknya responsif GECI dan juga bisa menyumbang mungkin sedikit dari transformasi GECI. Karena untuk transformasi GECI kan syaratnya masih banyak yang mesti dipenuhi lainnya. Lalu kemudian penanda kedua, itu bahwa desain proyek atau program itu didasarkan pada temuan analisa GECI dan mengadopsi pendekatan transformatif gender. Jadi kalau misalnya kan pertama kita sudah mendesain gitu ya, lalu itu digunakan gitu ya, menjadi dasar ya dari dari merancang proyek itu bisa dia menyumbang ke dalam kategori nanti menjadi proyek yang kategori transformatif GECI gitu. Jadi itu tentunya ketika dia sudah masuk ke dalam kategori ini bisa dikatakan secara otomatis dia juga menyumbang pada kategori sensitif dan responsif. Jadi pada penanda 2 ini artinya bahwa analisis yang kita lakukan, baseline yang kita lakukan terhadap aspek-aspek yang tadi gender, disabilitas, social inclusion itu digunakan untuk perencanaan proyek. Jadi tidak dibiarkan gitu ya. Lalu yang penanda ketiga, apakah desain proyek atau program itu mengadopsi strategi transformatif dan spesifik gender, termasuk spesifik gender itu termasuk disabilitas di dalamnya untuk mencapai tujuan tersebut menurut analisis. Jadi desain proyek kita itu apakah juga memasukkan atau mengadopsi strategi transformatif tadi. Transformatif itu kan perubahan. Apakah kita mendesain di dalam desain kita juga ada upaya-upaya kita untuk melakukan perubahan terhadap aspek-aspek 3 tadi itu ya, gender, disabilitas sama social inclusion tadi.
Kalau iya ada upaya kita mengubah itu, maka itu sudah jadi kontribusi kita untuk proyek yang kategori responsif Gersi dan juga transformatif Gersi. Lalu penanda keempat itu ketika ambisi utama, bentar saya baca ada yang masuk. Oke. Lalu yang penanda keempat, ambisi utama program atau proyek ini adalah untuk memajukan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, serta pemberdayaan perempuan, termasuk pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas. Ini yang jadi tekanan. Mohon maaf, tadi saya dengar pengalaman cerita teman-teman ya, itu kesan saya gitu, kita masih memahami bahwa bahwa keterlibatan perempuan dan keterlibatan remaja itu dikategorikan bahwa kita sudah memenuhi disabilitas inclusion gitu. Saya kira belum ya teman-teman. Itu masih masih gender inclusion, masih gender artinya perempuan, laki-laki semua terlibatkan, belum disabilitas. Karena jelas tadi ya kategori disabilitas tadi kan yang punya ketidakmampuan secara permanen begitu, yang perlu hambatannya perlu didukung, lalu dihilangkan supaya dia bisa terlibat gitu. Tapi satu lagi, bukan berarti bahwa kita mengharapkan ada disabilitas di situ yang bisa tidak, tapi kita dari awal perencanaan kita memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan masyarakat di situ untuk terlibat proyek kita gitu. Apalagi kalau ada masyarakat yang disabilitas di situ gitu. Nah, ini penanda yang kelima itu adalah penanda kelima adanya setidaknya satu tujuan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial yang eksplisit yang didukung. Nah, untuk penanda kelima ini sebetulnya adalah fokus pada proyek-proyek yang tidak khusus ya, tidak khusus dia tujuannya itu untuk kesetaraan gender lah gitu. Seperti misalnya infrastruktur misalnya ya, seperti yang di awal saya ceritakan itu. Kan proyek infrastruktur itu sebetulnya dia bukan untuk sebuah proyek yang tujuannya itu bukan untuk kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan gitu ya. Tetapi dia infrastruktur kan untuk semua, untuk kalangan masyarakat apapun begitu. Tetapi kalau dia di situ proyek itu dia di awal sudah mengingatkan bahwa sudah memasukkan kesetaraan gender dan disabilitas serta inklusi sosial, maka bisa dikatakan proyek itu masuk pada kategori atau berkontribusi pada kategori proyek yang responsif Gersi dan transformatif Gersi. Itu karena mungkin banyak ya proyek-proyek yang tidak secara langsung begitu menyasar pada perubahan konstruksi gender misalnya seperti itu. Lalu keenam, penanda yang keenam, sekalipun program atau proyek tidak berdiri sendiri berdasarkan gender, disabilitas dan inklusi sosial, kerangka kerja hasil mengukur kemajuan program proyek melalui indikator khusus Gersi untuk melacak hasil dampak. Nah, ini sebenarnya penekanan dari penanda yang sebelumnya, penanda kelima. Jadi ketika kita mendesain sebuah proyek, bahwa kita berniat gitu bahwa proyek ini disabilitas inclusion, maka kita pun harus menyediakan tools-tools, alat-alat monitoring kah, evaluasi kah yang bisa kita pakai untuk mengetahui apakah proses proyek yang kita jalani itu sudah berperspektif atau sudah mengimplementasikan Gersi atau belum gitu. Nah, kalau sudah ada dalam perencanaan proyek kita itu, maka proyek kita itu berkontribusi pada posisi proyek yang responsif Gersi itu. Lalu ketujuh, data dan indikator dipisahkan. Itu saya kira itu sudah menjadi standar minimal begitu ya. Seperti data absensi, ada perempuan, laki-laki, ada usia, itu penting usia. Misalnya 60 tahun ke atas, remaja, anak, itu menurut saya standar minimal yang mesti dikerjakan gitu, mesti dilakukan. Lalu juga ada usia dan disabilitas. Sekarang mungkin kita sudah coba harus memulai ya di dalam data-data demografi kita itu gitu, penerima manfaat mungkin yang biasa kita lakukan ya, atau people kalau di Oxfam itu biasanya kita mengatakan orang yang bekerja sama dengan kita itu ada identitas selain jenis kelamin, usia, juga disabilitas. Nah,
nampaknya seperti orang pakai kacamata nih, seperti saya atau kawan-kawan yang lain pakai kacamata, itu termasuk juga salah satu kategori disabilitas ya. Karena kalau kita jauh gitu kan nggak terlihat, kalau dekat kita terlihat seperti itu. Jadi mulai ada kategori itu di dalam data demografi kita. Lalu jadi ada data tersedia selama siklus program, dan kemudian ketika kita tahu datanya itu dianalisa gitu. Terus diukur bagaimana perubahan yang terjadi gitu berdasarkan data tadi. Jadi bukan hanya data ada gitu, ditulis ada, tersedia tapi tidak dianalisa. Terus analisanya tidak digunakan, ya tidak demikian, tapi mesti dianalisa gitu, terus kemudian dijadikan dasar untuk apa namanya? Untuk merancang proyek kita gitu. Itu dia kalau dia sudah ada, maka dia bisa jadi kontribusi untuk ke kategori sensitif, responsif, dan normatif. Lalu yang ke-8, itu penanda ke-8 itu adalah komitmen untuk memantau dan melaporkan hasil dan capaian proyek terkait GETSI pada tahapan evaluasi. Jadi ya jangan ragu gitu, jangan terlewatkan ketika kita evaluasi. Evaluasi itu kadangkala di sebuah proyek dalam lembaga itu ada evaluasi internal dan eksternal begitu ya. Kalau internal, eksternal kalau eksternal misalnya kita minta orang gitu, membayar orang untuk mengevaluasi proyek kita, kita minta dia untuk juga menganalisis situasi kondisi disabilitas inclusion seperti apa dalam proyek ini gitu. Itu bisa kalau ini ada maka dia juga kontribusi pada kondisi responsif GERSI, proyek yang responsif GERSI dan transformatif GERSI. Lalu yang ke-9 nih, penanda yang terakhir itu apakah proyek program menganggarkan sumber daya. Nah, ini manusia, keuangan, pengetahuan, dan waktu yang cukup untuk pengarus utamaan GERSI yang direncanakan. Jadi tentu seperti yang saya katakan di awal tadi, dan juga tadi sempat dikatakan Mas Asep ya saat menyampaikan hasil diskusinya, bahwa sebenarnya ada konsekuensi kan dari apa yang kita rencanakan gitu. Ketika kita memutuskan bahwa proyek ini itu mesti ada inklusi disabilitas, maka tentu ada tambahan-tambahan lain yang mesti disiapkan. Nah, misalnya satu yang paling sederhana lah, gitu bahwa pemahaman inklusi disabilitas juga mesti dimiliki oleh pengelola proyek. Ya, lalu bagaimana caranya? Oh, kita mengadakan pelatihan, mengirimkan kawan kita yang mengelola proyek ini ke satu pelatihan tentang inklusi GERSI dan lain sebagainya. Dan misalnya soal dana juga itu harus disiapkan. Tentu akan lebih dari hanya sekedar proyek biasa yang tidak inklusi disabilitas, saya kira. Kenapa itu perlu dana lebih? Ya pasti perlu dana lebih. Seperti misalnya akomodasi misalnya ya, akomodasi yang sederhana aja untuk yang disabilitas kan akan perlu dana yang mungkin yang lebih sedikit lebih besar gitu, seperti itu. Jadi dan juga yang ketiga itu adalah institusionalisasi, seperti yang tadi dikatakan bahwa mungkin akan sulit gitu ya ketika kita memutuskan proyek-proyek yang kita ampu itu disabilitas inclusion, kalau lembaga kita sendiri itu tidak punya atau tidak berusaha untuk mengubah menjadi punya perspektif disabilitas inclusion itu. Nah, ini lima cara penanda yang saya kira cukup sederhana ya kalau dipelajari gitu, dicek seperti apa kondisi kita. Oke, lalu ini mungkin saya sampaikan sekilas aja, dilihat saja. Ini ada contoh-contoh pertanyaan-pertanyaannya gitu. Seperti kan kalau tadi ada penanda-penandanya, lalu ada contoh-contoh bantuan pertanyaannya untuk memastikan penanda itu terjadi atau tidak di dalam proyek kita atau program kita. Oke, itu. Nah, lalu satu lagi mungkin soal ini juga penting ya. Saya kira mengenai perkembangan gitu ya. Perkembangan mulai dari perkembangan perspektif gitu pembangunan ya. Kalau terminologi pemerintah kan pembangunan begitu ya. Tapi kalau terminologi yang kita gunakan di CSO atau NGO itu kan program atau proyek pemberdayaan masyarakat gitu ya. Nah, itu kita sebenarnya dipengaruhi oleh 5 arus ini, 5 arus ini. Jadi dulu tahun 70-an ini sekedar wawasan aja, kenapa kok ada ganti-ganti begitu ya, ganti-ganti pendekatan gitu. Jadi awal 70-an WID,
ada Women in Development, di akhir 70-an ada Women and Development, lalu di tahun 1980 itu mulai ada GAD, Gender and Development gitu. Nah, ini sebetulnya titik balik ya di Indonesia, terutama orang berpikiran soal kesetaraan gender, soal aspek gender mesti jadi perhatian khusus gitu. Itu di tahun 90 ini titik baliknya. Lalu kemudian di tahun 2000-an mulai Indonesia itu kan punya instruksi presiden ya soal gender mainstreaming dalam pembangunan nasional gitu. Nah, ini pendekatannya GESI, mulai melihat inklusi sosial. Tapi pendekatan yang diambil masih equality, kesamaan, belum equity. Lalu perkembangan selanjutnya adalah tahun 2011-an gitu ya. Itu ditandai dengan kita meratifikasi konvensi hak-hak disabilitas di tahun 2011. Itu pemerintah kita atau negara Indonesia mulai memperhatikan disabilitas inclusion ini untuk program pembangunannya gitu. Jadi ada equity, ada disabilitas yang ini generasi terbaru lah begitu kalau dikatakan generasi. Jadi ini perkembangannya. Jadi kalau misalnya nih kita berefleksi, oh ternyata kita masih seperti tahun 1980-an, masih gender begitu ya, tidak apa-apa. Kita bisa perlahan-lahan gitu bergerak gitu menuju pendekatan yang lebih advance. Asal ada upaya ke sana gitu. Oke, ini penjelasannya bisa teman-teman baca lah begitu. Lalu ini bagaimana sih ada tantangan lalu bagaimana solusinya gitu, terus tanda-tanda secara spesifik dan secara mudah bisa dilihat perencanaan desain kita ini menggunakan perspektif gender atau tidak, pengembangan dan implementasinya, evaluasi. Ini sebenarnya saya ambil dari pengalaman saya selama ini gitu dalam mengelola program project atau diminta teman-teman untuk menjadi konsultan melihat proyek-proyek mereka gitu. Nah, ini bisa jadi ini kurang begitu, kawan-kawan bisa menambahkan juga. Oke, lalu ini ini juga penting, saya kira juga ini berdasarkan pengalaman. Jadi ketika teman-teman kan tidak mudah ya mengubah pendekatan GEDSI ke dalam proyek atau lembaga kita gitu. Tapi sekurang-kurangnya pengalaman yang bisa saya bagi gitu ke teman-teman ini adalah bagaimana sih caranya kita merespon ya tantangan yang muncul mungkin ketika kita berencana mengubah perspektif lembaga atau proyek yang kita kelola itu menjadi menggunakan pendekatan GEDSI gitu. Jadi biasanya yang muncul itu adalah tantangan kepentingan dan komitmen pemimpinan. Ini menurut saya mungkin jadi jadi top ya, jadi top tantangan. Ya, pimpinan mungkin nggak setuju, ya itu sulit gitu ya. Lalu kemudian budaya organisasi kalau yang masih sebagian besar yang tidak setuju ya itu juga sulit. Lalu stereotip masing-masing dari kepala kita juga kalau masih enggan untuk berubah ya sulit juga ya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal ini yang aspek-aspek yang sebelah kiri ini yang contoh saja kawan-kawan mungkin bisa menambahkan. Oke, nah ini juga penting nih. Lalu dari mana sih peraturan begitu ya? Peraturan perundangannya itu dari mana? Cantolannya banyak sekali di Indonesia. Sekurang-kurangnya ada deretan inilah yang deretan peraturan perundangan gitu ya, yang yang mendorong memastikan di Indonesia itu sudah harus punya perspektif disabilitas inclusion itu, dan sudah ada dalam beberapa undang-undang ini, dan memang gencar ya gitu ya, pemerintah gencar mengeluarkan aturan itu di tahun 2020. Nah, mungkin ini juga desakan internasional saya kira ya, desakan internasional yang mengharuskan Indonesia gitu punya kebijakan-kebijakan khusus soal ini gitu. Ya ini mungkin terkait dengan masuknya investor-investor asing dan lain sebagainya. Tapi kita ambil positifnya saja gitu bahwa bahwa memang nilai kesetaraan atau inklusi terhadap disabilitas ini memang harus mulai kita mulai amalkan lah begitu, karena kan ada satu entitas masyarakat yang selama ini juga
terlupakan, dan itu ada banyak di Indonesia ini. Oke, ini yang bisa kawan-kawan baca, dan saya kira sebagai pengelola proyek mesti baca ya, sekurang-kurangnya sekali lah gitu peraturan perundangan ini. Oke, itu saja. Mungkin saya beri waktu kawan-kawan 1-2 menit itu untuk merespon sebelum saya minta kawan-kawan waktu untuk post check. Silakan. Masih Mbak, masih. Oke, silakan merespon apa yang saya omongkan tadi. Terlalu banyak bicara saya karena ngebut. Oke, Iya, silakan. saya bilang sama panitia, saya kira 2 jam itu kelamaan, ternyata kurang. Oke. Tambahin offline. Oke. Gimana? Ada respon Mbak Dina terhadap apa yang dipaparkan atau gimana? Mungkin punya silakan. Karena memang kita kan baru memulai nih harus utamakan khususnya gender ya untuk di program-program kami gitu. Nah, kami juga nggak pernah recognize kalau ternyata ada konsekuensi budget yang akan terjadi gitu. Nah, menurut pengalaman Mbak Dini tuh kira-kira seberapa persen sih, seberapa besar gitu proporsinya kalau dari kita yang gender neutral, GETSI neutral, maksudnya gender neutral ya. Awalnya kan itu gender neutral tuh, kita tidak memperhatikan GETSI segala macamnya. Terus kita mau scale up gitu atau mau mengutamakan GETSI ini ke dalam program kita gitu. Pengalaman Mbak Dini itu berapa besar peningkatan budgetnya untuk satu siklus program misalnya 1 tahun? Oke, mungkin gini. Sebetulnya tidak ada fix ya, tidak ada fix berapa persen begitu. Tapi saya akan coba sampaikan pengalaman saya saja ketika tadi mengubah rencana begitu ya, mengubah strategi gitu. Nah, sebetulnya itu ini ya, tabel ini yang bisa kawan-kawan gunakan untuk menjawab pertanyaan Mbak Dina itu ya. Bahwa misalnya seberapa besar sih sebenarnya itu konsekuensinya begitu ya. Dana itu akan bertambah pasti ketika kita ingin men-scale up rencana proyek kita yang tadinya buta gender ke sensitif, ke responsif atau ke transformatif GETSI gitu. Ini ada beberapa hal. Misalnya kan menggunakan perspektif GETSI ini dalam perencanaan desain itu kita harus mempertimbangkan kebutuhan yang beragam. Saya kira kalau untuk perencanaan desain kan tidak perlu ada biaya tambahan ya, saya kira. Hanya perlu ada tambahan pemikiran saja, ide begitu. Bahwa mesti ide-ide yang kita wujudkan kita dalam desain proyek itu harus merecognize bahwa ada kelompok disabilitas yang mesti diikutsertakan. Nah, lalu di dalam tahap selanjutnya misalnya pengembangan implementasi, nah itu keterlibatan bersama dan akomodasi yang menyesuaikan. Nah, keterlibatan bersama dan akomodasi menyesuaikan ini mungkin yang kita perlu berpikir lagi, ada tambahan nih di sini. Tambahan sumber daya atau sumber dana misalnya. Ketika misalnya dalam satu pelatihan, contoh yang kecil ya dan sangat teknikal ya, yang sangat teknis itu. Misalnya kita merancangkan ada misalnya 1-2 orang disabilitas, 1 perempuan, 1 laki-laki yang ikut dalam pelatihan itu. Berarti kan kita harus menambah biaya akomodasi yang bisa aksesibel untuk 2 kawan ini misalnya. Yang tadinya misalnya tempat pelatihannya itu bisa bagaimana saja bentuknya, tidak perlu memperhatikan, lalu kita harus cari tempat yang aksesibel buat mereka berdua, entah mereka mungkin menggunakan kursi roda kah, tongkat kah, atau butuh pendamping kah yang netra misalnya seperti itu. Nah, ini mungkin di situ yang kita perlu pikirkan. Lalu kemudian evaluasi dan pengukuran indikator inklusif dan umpan balik. Saya kira kalau yang lain gitu ya, yang lain-lain gitu loh. Artinya yang analisa gitu ya, yang berbau analisa, saya kira itu mungkin tidak perlu tambahan biaya ya. Yang perlu tambahan biaya adalah soal akomodasi yang menyesuaikan itu sama karena akomodasi itu kaitannya dengan aksesibilitas. Jadi aksesibilitas yang memungkinkan kelompok-kelompok disabilitas ini bisa terus serta. Nah, itu bisa diperhitungkan di dalam kategori pembiayaan itu gitu. Kalau yang lain-lainnya seperti misalnya atau mungkin alat komunikasi ya, mungkin kita butuh kalau di kawan-kawan kita tidak ada yang bisa bisa bahasa isyarat begitu, kita bisa meng-hire orang begitu ya untuk
untuk membayar orang untuk menggunakan bahasa isyarat misalnya, itu mungkin tambahan lagi ya, itu kaitannya dengan aksesibilitas tadi kan, dengan akomodasi tadi gitu. Tetapi untuk yang lain halnya seperti misalnya peningkatan kapasitas pemikiran kita, lalu analisa kita terhadap ini, lalu kita gunakan analisa itu terhadap itu mungkin tidak perlu dana yang cukup, hanya perlu kita mengembangkan diri saja, mengetahui dan memahami pengetahuan-pengetahuan baru soal bagaimana cara memahami inklusi disabilitas itu, bagaimana merancangnya ke dalam proyek, bagaimana mengimplementasikan pengetahuan itu aja. Mungkin itu, mudah-mudahan menjawab. Oke, makasih Mbak Dini. Oke. Ada lagi Kak? Ya kayaknya kita kurang ya, tapi nggak apa-apa. Saya serahkan ini ke teman-teman lalu kemudian bisa dibaca dan bisa didiskusikan kembali. Oke. Kalau tidak ada, saya minta waktu teman-teman. Ini sebenarnya penting untuk saya sih. Tapi saya kira bisa digunakan juga untuk Penabulu ya sebagai penyelenggara dan Lingkar Madani barangkali yang pengampu program ini. Gitu. Jadi ada post check gitu. Pertanyaannya cukup sederhana. Saya sudah minta kawan dari Lingkar Madani untuk membuatkan Google Google Form-nya gitu. Saya minta kawan-kawan untuk mengisinya sebelum kita tutup, wrap up dan tutup. Itu mungkin butuh 3-5 menit atau mungkin kurang dari 3 menit untuk mengisinya. Boleh? Silakan. Nah, ini sudah di-share ya oleh Mbak Indah. Kawan-kawan silahkan mengisi post check yang ada di sini. Kami sih berharap rekan-rekan mengisinya semua gitu, karena tidak banyak ya, hanya 8 orang gitu. Ya silakan. Kami tunggu ya kawan-kawan isiannya, kalau bisa langsung bisa disubmit. Oke Mbak Fahira, tolong dibantu ya, kalau ada kawan mungkin yang masuk. Sudah ada yang masuk kah? Sebentar, aku cek Ya. dulu. Belum sih, belum ada yang masuk. Oke, silakan ya teman-teman mengisi. Lalu Pertanyaannya susah. Sebentar ya, Mbak. nggak apa-apa, enggak itu nggak susah kok. Ditunggu silakan. Udah, Mbak. Oke, sudah semua kah? Terima kasih yang sudah. Silakan yang belum masih ditunggu. Semua kah? Baru ada 2, Mbak Dini. Oke, masih bisa ditunggu ya. Oke, Mbak Dina sudah isi kah? Sudah ada 3, Mbak Dini. Oke, Mbak Dina sudah isi ya, karena Mbak Dina mau izin lab duluan katanya. Mungkin sebelum Mbak Dina live, kita boleh foto bersama dulu kali ya sambil nunggu teman-teman yang belum Oh isi. ya, oke. Ah ya itu. Oke, Mbak Dina katanya foto dulu. Silakan dinyalakan dulu kameranya, kita foto bersama dulu. Oke. Oke, Kak Asep silakan, Kak Dinda. Oke. Aku hitung sampai 3 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas, gaya andalan teman-teman. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut teman-teman bagi yang belum isi Google Oke. Form ya. Mbak Dina mungkin tadi mau ini silakan. Yang lain yang belum isi silakan dilanjut ya. Baik, Mbak Dini dan teman-teman Lingkar Madani, terima kasih banyak ya. Saya izin pamit dulu. Oke. Ya, Mbak terima Dina. kasih. Kak Dinda, apakah ada kendala kah atau gimana? Halo Kak Dini, Ya, gimana? mungkin kita cukupi saja kali ya Kak. Oke. Nanti linknya akan aku share ke Kak Aninda ya. Oke. Sudah kelas ini. Oke. Mungkin kita penutupan dulu ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk Mbak Fahira, Mbak Indah, Mbak Dinda, Mas Kai, Mas Asep, juga Mbak Mida sama Mbak Adinda untuk kebersertaannya selama 2,5 jam ini, dan mohon maaf ada ada lambat waktu setengah jam. Karena memang sejak awal terus terang saya agak nervous juga ya dengan waktu yang singkat gitu, tapi apa yang dimintakan itu cukup cukup berat menurut saya, karena
apa namanya, mesti ada simulasi sebenarnya ini ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa masuk gitu ya, bisa tercapai karena memang yang dimintakan di sini kan untuk menyediakan strategi implementasi GESI yang efektif termasuk praktik baik dan tantangan yang mungkin ada. Jadi memang saya kira untuk betul-betul memahami isu ini, topik ini, saya kira tidak cukup waktu kita hanya 2 jam ini, tapi memang perlu ada apa namanya, perlu ada pendalaman soal ini, terutama prakteknya ya, bagaimana menggunakan ini kan, bagaimana menggunakan perspektif GRC ini ke dalam perencanaan proyek, pelaksanaan, monitoring evaluasi hingga melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi itu siklus yang cukup panjang menurut saya dan itu perlu ada penambahan apa namanya, waktu gitu untuk mempelajari itu. Tapi paling tidak sekurang-kurangnya mudah-mudahan proses diskusi kita selama kurang lebih 2,5 jam ini bisa memberikan wawasan sedikit barangkali atau insight teman-teman, paling enggak memberikan inspirasi begitu teman-teman untuk mungkin untuk tersadarkan diri segera kita ubah begitu mungkin perspektif pendekatan proyek kita atau lembaga kita. Mungkin itu dulu, sekali lagi terima kasih untuk semuanya.